Shalom, selamat pagi semua yang sudah hadir. Kita kembali mau beribadah di PBS Ministry yang pagi hari ini akan dilayani oleh PBS Ministry untuk pujian penyembahan. Nanti akan dilayani oleh Pastor Kemal dan Pendeta Kemal dan Ibu Evangelis Ira Leni Lokulan Mapa, dan pelayanan firman akan dilayani Ibu Penatua Sirsa Yolanda Hasfors. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita mau satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih satu hari lagi kesempatan Tuhan berikan kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, memuji, menyembah, dan menaikkan doa-doa kami. Sebelum kami mulai ibadah pagi hari ini, kami mohon tuntunan Roh Kudus, dan kami mau bereskan segala sesuatu yang begitu banyak yang telah kami lakukan, katakan, pikirkan, timbul dalam hati kami. Segala sesuatu yang gak berkenan, yang menyakiti hatimu, mendukakan Engkau ya Roh Kudus, dan orang-orang di sekitar kami, sengaja maupun nggak sengaja, maksud ataupun tak termaksud, kami mohon ampun. Tahirkan, sucikan, kuduskan setiap kami pribadi lepas pribadi, khususnya hambamu ini, agar ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan, bukan ibadah rutinitas biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, juga wifi, jaringan, internet apapun yang kami pakai, device yang kami gunakan, semuanya dari awal, pertengahan, akhirnya bisa terprotek dengan kuat kuasa darah Yesus, agar ibadah ini bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan ibadah ini boleh berjalan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, pimpin dengan hikmat dari Roh Kudus yang Maha Tinggi, dan biarlah ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Selamat pagi semua, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Suara saya kedengaran ya? Clear. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena semua yang kita punya, semua yang kita miliki, kita ada sampai saat ini, itu adalah semua karena anugerah Tuhan. Jadi kita bisa melakukan apapun, semua itu karena anugerah Tuhan. Kita akan mendengarkan puji-pujian.
Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami semua ada karena anugerah. Kami bisa pun karena anugerah. Apa yang kami alami, apa yang kami miliki itu pun anugerah Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau berbicara pada hati kami masing-masing, karena kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bu Tirsa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alangkah indahnya kalau kita sama-sama membuka Alkitab kita sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini saya ingin membawakan dari Matius 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Matius 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Kalau Alkitab kita sudah terbuka di hadapan kita semua, mari kita bersatu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk memulai ibadah pada pagi hari, yang maksudnya pemberitaan firman pada pagi hari. Roh-Mu yang kudus kiranya turun di antara kami ketika kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu tidak sanggup untuk menyatakan kebenaran firman kalau tanpa pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Bersabdalah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bacaannya terambil dari Matius 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Sebaiknya kita membaca bersama-sama dengan di mute, ya, di unmute, di mute. Kemudian kita merenungkannya satu persatu. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan,
karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sampai demikian jauh berita firman Tuhan, pembacaan Alkitab kita. Kiranya berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan dan melaksanakan dalam hidup hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, akhir-akhir ini kita mendengarkan berbagai macam cerita-cerita ya di YouTube, terutama kejadian yang beberapa hari yang lalu terjadi kepada anak-anak didik yang sedang beretreat di daerah Sukabumi. Dan di situ kita boleh melihat ya bagaimana kalau Tuhan ingin melihat bagaimana keteguhan hati kita, bagaimana iman percaya kita, bagaimana keyakinan kita bisa dipertontonkan kepada setiap orang yang menganiaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, disitulah ketika saya membaca ataupun menyimak dari YouTube yang terjadi di media sosial ini, akhirnya terpaku kepada ayat firman Tuhan, ayatnya yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Cerita ini cukup dalam ya. Kalau kita menyaksikan film tentang ucapan bahagia ini, khotbah di bukit ini, dan kita saksikan sungguh-sungguh kondisi khotbah di bukit, kemudian Tuhan berbicara sendiri di bukit itu ketika ada perjalanan ke Holy Land itu, kita boleh melihat bagaimana cara Bapa, cara Yesus memberikan penjelasan, pengertian kepada umatnya. Namun saya tidak menyimak satu persatu dari khotbah di bukit ini karena itu cukup jelas ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita sering merenungkan firman Tuhan, sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka ayat-ayatnya yang terdahulu itu adalah ayat-ayat yang cukup mendalam kepada kita sekalian dan cukup meresap kepada pemikiran kita apa yang dimaksud tentang ucapan bahagia dari Yesus itu sendiri. Namun saya ingin memperjelas dari ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-12 yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Ayat yang ke-11 mengatakan, berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Ketika kita mungkin di tengah-tengah kota, di kota besar seperti kota Jakarta, seperti di lingkungan kita masing-masing, di gereja kita, mungkin tidak terasa ya. Tidak kita merasakan bagaimana caranya orang menganiaya, caranya orang mencela, caranya orang untuk melakukan sesuatu perbuatan fitnah kepada kita. Namun ketika kita menjalani pelayanan ke pelosok-pelosok, terutama ke daerah-daerah yang masih asli penduduknya, yang boleh dikatakan pro dan kontra, yang masih istilahnya mencoba-coba tentang kekristenan, walaupun mereka sendiri sudah Kristen. Itu contohnya di Sungai Keli di daerah Kalimantan Pedalaman. Saya bisa merasakan bagaimana orang-orang di sekeliling yang sudah kenal Tuhan Yesus sendiri, yang sudah mengerti akan kebenaran, namun mereka masih mempergunakan kesempatan-kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka tuh lebih hebat daripada hamba-hamba Tuhan, daripada orang-orang yang sudah diurapi secara khusus. Pengertiannya seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Jadi ketika kita melihat dan menyaksikan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang khotbah di bukit ini, kita boleh kembali lagi merenungkan sikap-sikap orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal Yesus secara pribadi. Namun ada hal-hal yang mereka ingin melakukan sesuatu yang menurut mereka biasa saja. Tidak ada masalah ketika mereka kompromi dengan perbuatan-perbuatan mereka. Namun di sini dikatakan sama Tuhan, apakah kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai umat pilihan Tuhan, boleh melakukan hal itu sedangkan kita tahu bahwa Bapa kita di surga sangat memprotek kehidupan kita. Kalau kita saksikan bagaimana cara Tuhan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kita, ketika kita berserah sepenuhnya pada Bapa, ketika kita menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh mau ikut langkah-langkah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayatnya ke-12 menyatakan, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Cerita perjalanan nabi-nabi di dalam kehidupan bergereja kita ataupun dalam kehidupan keseharian kita merenungkan firman Tuhan. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Banyak penganiayaan yang terjadi buat mereka. Banyak tantangan yang mereka alami. Banyak rintangan yang mereka harus lewati. Namun satu hal yang kita yakini dan kita percaya, sampai hari ini, cerita-cerita tentang kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, begitu besar terhadap nabi-nabi sebelumnya itu, boleh kita renungkan, boleh kita hayati. Apakah kita sudah seperti mereka? Apakah kita lebih dari mereka penganiayaan itu terjadi atas hidup kita? Tidak. Kadangkala ketika kita mendengarkan orang memfitnah, menceritakan hal yang tidak benar terhadap kehidupan kita pribadi, itu udah rasanya, aduh Tuhan, kok bisa ya? Padahal kita sama-sama pelayanan ini, itu. Tapi kok bisa? Nah, apa yang harus kita lakukan? Selain kita menyerahkan semua yang sepenuhnya kepada Bapa di surga dan belajar untuk menyatakan kepada diri kita masing-masing bahwa berbahagialah ketika kita difitnah, ketika kita dinyatakan yang tidak benar yang terjadi atas diri kita, tetapi orang lain menyatakan sesuatu yang menurut mereka adalah kebenaran. Satu hal yang saya pernah pelajari dalam kehidupan saya pribadi, ya, ketika saya mengalami hal yang semacam itu, yang saya lakukan adalah, Tuhan, terima kasih. Berarti orang itu masih peduli terhadap saya. Satu. Kedua, Tuhan, terima kasih. Berarti saya belum sempurna. Karena saya belum melakukan bagian yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan. Ajarkan saya untuk menjadi lebih baik lagi ketika orang itu menyatakan hal yang memfitnah. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Dan firman Tuhan tidak jauh daripada apa yang mereka juga. Jadi firman Tuhan ini berputar dari mulai pertama kali kita membaca Alkitab ini. Hal ini terjadi terus-menerus sampai hari ini. Banyak hal yang kita boleh renungkan dari firman Tuhan ini. Seperti hal-hal yang boleh dikatakan, ayatnya yang sebelum-sebelumnya juga dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ketika kita menyaksikan banyak hal yang terjadi di sekeliling kita, apakah kita mau sama seperti orang lain? Sama seperti orang-orang di sekitar kita yang tidak mempunyai identitas sebagai anak Tuhan? Kemarin kita dengar ya firman Tuhan yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Pastor Linda, Pastor Kemal, Ibu Weni, dan juga Ibu Fani.
Semua itu menunjukkan bahwa kita mau selalu belajar. Belajar untuk menjadi yang lebih baik. Belajar untuk menjadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Karena kita tujuannya adalah ke depan. Untuk memperoleh mahkota, kehidupan yang kekal, upahmu besar di sorga. Demikianlah ketika kita dianiaya, karena nabi-nabi sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Nabi-nabi sebelumnya yang mengalami hal yang sama pun firman Tuhan tetap ya dan amin sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengertiannya pada hari ini, kita boleh sama-sama mendengarkan, merenungkan, dan juga menjadi pelaku-pelaku firman. Dan ketika saya membaca di YouTube ya, cerita tentang kejadian yang di Sukabumi itu, saya boleh menyaksikan bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan persoalan. Dan ternyata mereka itu adalah dari kelompok-kelompok gereja Protestan ya, yang sedang mengadakan retreat bersama-sama anak-anak remaja dan pemudanya di sana. Dan cara mereka menyelesaikan persoalan, mereka tidak menjawab, mereka jalan keluar dari tempat, kemudian mereka masuk ke kendaraan, walaupun kendaraannya sudah dihancurkan, sudah diporak-porandakan, mereka tetap keluar dengan baik, jalan dengan baik, dan disitulah kita boleh saksikan bagaimana perlindungan yang daripada Tuhan sendiri. Malaikat-malaikat surgawi membentengi mereka. Karena apa? Karena kuasa Tuhan yang dahsyat, yang besar, mau disaksikan. Dan saya percaya ketika terjadinya penganiayaan seperti itu, maka ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kita boleh saksikan perjalanan-perjalanan daripada hamba-hamba Tuhan yang besar. Seperti contohnya kemarin Abuna Yusuf Roni yang meninggal, tapi sepanjang perjalanannya beliau boleh saksikan bagaimana Yesus yang bekerja atas kehidupannya, sehingga banyak jiwa juga yang terpanggil untuk mengenal Kristus yang ada di dalam kehidupannya. Seperti itulah yang harus kita lakukan sebagai umat yang sudah percaya kepada Kristus sejak masa kandungan. Apakah kita mau menyerah ketika kita mengalami penganiayaan? Di situ yang akan menjadikan bukti nyata apakah firman Tuhan ini hidup di dalam kehidupan kita. Hal itu boleh terjadi sekiranya kita mengalami berbagai macam pencobaan di dalam hidup. Contohnya nggak usah jauh-jauh di dalam lingkungan pekerjaan. Ketika dunia kerja itu sangat menjanjikan banyak hal, dan kita ditawarkan, kalau kamu mau ikut di sini, kamu dapat posisi. Dan itu saya pernah alami. Ketika 5 tahun pertama saya berada di perusahaan itu. Tapi kalau kamu nggak mau, pas kebetulan big boss saya itu adalah orang yang sangat fanatik. Ya kamu nanti saya taruh di ini aja, ruang library. Tapi disitulah awal mulanya terjadinya kelompok doa besar-besaran. Kemudian sampai hari ini persekutuan doa itu boleh terjadi. Ketika saya mengambil keputusan untuk saya tidak mau berada di posisi yang boleh dikatakan oke dari awalnya, tetapi saya bersedia. Kamu bersedia untuk ditaruh di tempat yang tidak nyaman itu? Wah, sangat senang, saya bilang. Sampai akhirnya saya juga ditempatkan di warehouse di daerah Tanjung Priuk. Saya senang, saya suka cita. Dan akhirnya sampai akhir daripada pekerjaan saya boleh mengalami bagaimana karya Tuhan terjadi untuk generasi-generasi yang berikutnya, yang mereka tetap berpegang teguh kepada janji firman, dan mereka boleh menjadi seorang yang punya posisi-posisi tinggi, yang saat ini saya tinggal mendengarkan bagaimana mereka berkarya dan mereka sering sharing, dan itulah kebahagiaan yang saya sampai hari ini kagum dan sukacita, karena kerjaan Tuhan itu berlaku atas kehidupan kita
Kalau kita mau berserah sepenuhnya kepada Bapa dan setia, tekun, dan melakukan segala sesuatunya itu dengan penuh ucapan syukur dan penuh keyakinan bahwa bersama Yesus kita mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita boleh menyaksikan, kita boleh mendengarkan, dan kita boleh merasakan kuasa daripada firman yang kita dengar dan kita simak pagi hari ini. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bersukacitalah dan bergembiralah. Upahmu besar di sorga. Amin. Dan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, perenungan kami pada pagi hari ini boleh menguatkan kita sekalian. Boleh memberikan kami semuanya pernyataan-pernyataan tentang janji-Mu Tuhan melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak khawatir, tidak gentar, tidak mundur Tuhan dari pelayanan-pelayanan kami. Karena kami tahu Tuhan, upah-Mu besar di surga. Dan janji firman Tuhan itu kami pegang, dan sampai hari ini kami boleh tetap setia melaksanakan pelayanan bersama dengan PBS Ministry Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan kami serahkan kepada yang bertugas. Baik, terima kasih Ibu Penatua Tirta Yolanda Haspers. Sebelum kita masuk ke diskusi, kita bersatu dalam doa, kita berjamaah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Kalau kami hari ini boleh belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan, yang mana di situ dikatakan di Matius 5 ayat 1-12, bagaimana orang berbahagia dengan versinya Tuhan. Apa dan bagaimana yang harus kami lakukan? Itulah yang semuanya menurut kehendak Tuhan, karena firman itulah akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih buat hamba-Mu Ibu Penatua Tirta Yolanda yang Kau pakai pagi hari ini menjadi saluran berkat kabaran Injil, melayani pemberitaan Injil pagi hari ini. Kau memberkati hamba-Mu dengan cara-Mu yang luar biasa dalam pelayanan, rumah tangga, perjalanan, dalam kehidupannya, keluarga dan keluarga besarnya. Diberkati kesehatannya, diberkati apa yang dia doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keluarga ini. Diberkati Bapak Kris Hasper, suami Ibu Tirsa, dalam pekerjaan, dalam pelayanannya, dalam segala sesuatu yang dia lakukan, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati putrinya Keisha Florence, dimanapun anak muda ini berada, perkenanan kemuliaan Tuhan dinyatakan, biar anak ini tumbuh lebih lagi dewasa rohani, takut Tuhan, cinta Tuhan, jadi anak Tuhan yang militan dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam seluruh kehidupannya. Masa depan anak muda ini dalam tangan Tuhan, adalah masa depan yang indah, gemilang, penuh harapan. Diberkati Bapak Harvey, diberkati Ibu Marina, Ibu Eli dalam segala pemulihan kesehatan, biar mereka mulai mengalami speed recovery yang untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan menyatakan bagi orang di sekitar mereka bahwa mereka ada dan boleh disembuhkan dan dipulihkan hanya oleh satu nama, dokter segala dokter, Tuhan segala Tuhan, Tuhan Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapa di surga, pemeliharaan penyertaan-Mu untuk keluarga Ibu Tirsa begitu dalam dan luar biasa. Biarlah Tuhan Kau memelihara keluarga ini, Kau memegang keluarga ini dengan tangan-Mu yang sangat berkuasa itu Tuhan. Karena kami tahu tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong setiap hamba-hamba-Mu, orang-orang yang hidupnya berkenan dan orang yang hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Pastor Kemal bersama Ibu Dr. Weni. Kau pakai kedua hamba-Mu ini dengan cara-Mu yang luar biasa. Kau memberikan hati Bapa, hati gembala kepada kedua hamba-Mu ini. Biarlah kedua hamba-Mu ini dalam pelayanan, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanan mereka. Semua yang Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun. Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan dalam keluarga ini, dalam mereka boleh berjalan mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Kesehatan, kekuatan dari bagian kedua hamba-Mu ini. Dan kami berdoa untuk kesehatan Ibu Weni yang mungkin secara pencernaannya agak terganggu, tapi kami yakin dan percaya itu tidak membuat dia
kedistrak untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kedua hamba-Mu yang akan menjalani ke perjalanan keluar kota dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Biarlah Tuhan mereka boleh tiba di tujuan di Bandung dengan sangat baik beserta keluarga dan keluarga besar mereka, adik beradik, kakak berkakak. Biarlah mereka juga boleh kembali ke Jakarta, ke rumah mereka masing-masing dengan penuh damai serta sukacita, kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Biarlah pasukan malaikat Tuhan pagar api memagai hamba-hamba-Mu ini dalam perjalanan mereka, kendaraan mereka tumpangi, orang-orang yang mereka temui, tempat mereka menginap, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat eh, Mami Tina Diana ya Tuhan, biarlah di usia indahnya beliau boleh semakin dekat, semakin takut Tuhan. Kalau sampai hari ini ada, boleh menjadi contoh suri teladan bagi anak cucu menantunya dalam seluruh sikap, kata, hati, pikiran, dan perbuatannya. Terutama kami yakin dan percaya kalau ada sampai hari ini punya Tuhan, punya maksud dan tujuan yang tertentu, tujuan yang mulia, yaitu pasti ada sesuatu yang harus diselesaikan sampai garis finish. Karena kami yakin dan percaya semua kami harus mencapai garis finish final destination kami yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Ibu Mbak Nori Ani Tuhan yang pagi hari ini ada bersama kami. Tuhan memberkati Mbak Nori dalam pelayanan, dalam keluarga dan keluarga besarnya. Biar apa yang dia kerjakan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang melindungi. Masa depan anak muda ini ada dalam tangan Tuhan. Masa depan indah gilang-gilang penuh harapan, dan pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang militan kau siapkan bagi Mbak Nori Tuhan. Diberkati Tuhan dalam keluarga dan keluarga besarnya, apa yang dia rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan segala keperluan Mbak Nori. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Ibu Iralini Lopulalan Mapa Tuhan, sama Bapak Ivan Mapa, anak, cucu, menantu, keluarga dan keluarga besarnya. Diberkati dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan Pak Ivan, pekerjaan anak-anak dan menantu-menantunya Tuhan buat berhasil. Semua orang yang hidupnya berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kesehatan, kekuatan bagi menjadi bagian bagi keluarga ini, penyertaan pertolongan Tuhan sempurna, apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga mau berdoa buat Pastor Julius Go. Ya Tuhan, dimanapun hamba ini melayani Tuhan, biarlah Tuhan, Pak Julius Go, beserta istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang lindungi, Tuhan berkati pelayanannya, rumah tangga, usaha, bahkan perjalanan Tuhan buat berhasil. Kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan, sempurna bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat Bapak Darta, Ibu Lia, dan ketiga putra-putri mereka Tuhan. Biar dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kau memberkati pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan perjalanan mereka. Dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan sempurna. Apa yang mereka rindukan, mereka doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Anak-anaknya itu menjadi anak yang takut Tuhan, anak-anak yang pandai dan cerdas, yang menjadi berkat dimanapun anak-anak ini berada. Diberkati keluarga dan keluarga besar Bapak Darta dan Ibu Lia. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Pastor Yohanes Parapat bersama Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Engkau memberkati hamba-Mu dengan cara-Mu yang luar biasa. Hikmat, marifat, pewahyuan, melimpah dari surga yang maha tinggi. Kau tambah-tambahkan lagi Tuhan, hikmat-hikmat baru Tuhan, hikmat-hikmat yang baru, rahmat-Mu yang baru, compassion yang baru setiap pagi. Dari manapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, dan banyak jiwa dimenangkan. Melalui pengajarannya, orang-orang boleh mengerti dan mengenal Kristus Yesus lebih dengan sungguh. Dan pengenalan itu tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Diberkati dalam usaha pekerjaannya, diberkati dalam dia sebagai dosen, pengusaha, sebagai kepala rumah tangga akan menjadi imam bagi istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, diberkati dalam perjalanannya, kesehatannya, apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya, apapun keperluan mereka Tuhan akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Mami Grace diberkati dalam pelayanannya sebagai worship leader, sebagai ibu rumah tangga,
Dia boleh menjadi tiang doa bagi suami, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Kesehatan, kekuatan melimpah bagi keluarga ini. Grace yang semakin hari semakin dewasa boleh tumbuh dalam pertumbuhan dewasa rohani. Diberkati dalam masa mudanya, dalam pekerjaannya. Tuhan buat berhasil, kau tambah-tambahkan hikmat, penyertaan pertolongan Tuhan melimpah buat Grace. Dan adik-adiknya Mercy dan Shalom jadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang pandai dan cerdas, menjadi berkat dalam pendidikan mereka bagi teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Daniel yang persiapan mau ke kantor. Sebentar dia berangkat, dia mendapatkan kendaraan yang terbaik, tiba di kantor dengan sangat baik. Pasukan malaikat Tuhan pagar api memagar Daniel, naik turun keluar masuk di mana dia berada. Dia bekerja dengan takut akan Tuhan, roh hikmat bijaksana, kepandaian, kecerdasan dari surga yang melimpah bagi Daniel. Dalam nama Tuhan Yesus, dia dicinta Tuhan, dikasih manusia. Apa yang dia kerja Tuhan buat berhasil. Favor of God, favor of men melimpah buat Daniel. Dia punya hati yang gembira, hati yang penuh damai dan sukacita. Dan semua pekerjaan dia lakukan seperti dia melakukannya hanya untuk Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Pasukan malaikat Tuhan pagar api memagari Daniel dan setiap kami. Kekuatan yang dari Tuhan Yesus aja yang melimpah bagi Daniel. Masa depan anak ini adalah dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang militan, yang membawa Daniel lebih lagi takut Tuhan, lebih cinta Tuhan. Dan masa depan dia adalah gilang gemilang penuh harapan, karena dia anakmu, biji matamu ada di hati, pikiran, dan rancanganmu. Dan hamba berdoa secara khusus buat Pastor Linda, Hartawan Mamusum beserta Pastor Wawan dan keenam putra-putri mereka, Pastor David Nathaniel Hartawan, Daniel Hartawan, buat Darlene, Davin, buat Victoria, buat Diandra. Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang harmonis, yang sakinah glory, yang melayani Tuhan, yang punya kesatuan hati, visi dan misi untuk melayani Tuhan. Diberkati Pastor Linda dan Pastor Wawan dalam mengembalakan di Every Nation Church Bogor, Tuhan. Kau pakai Every Nation Church Bogor lebih luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi Bogor, bagi Indonesia, dan bagi bangsa-bangsa. Gak ada yang mustahil buat Engkau ya Bapa, karena kami tahu Tuhan melalui Every Nation Church banyak jiwa-jiwa akan datang berdiri dimenangkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan, perkenanan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Damai sejahtera, sukacita melimpah bagi keluarga ini, di mana mereka melayani Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan melimpah. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kesehatan, pemulihan kesehatan buat Pastor Wawan, speed recovery ada pada Pastor Wawan Tuhan. Biar dia lebih efektif lagi dalam melayani Tuhan. Dan keenam putra-putrinya, masa depan mereka Tuhan yang genggam. Pasangan hidup yang takut Tuhan, Tuhan siapkan bagi keenam anak muda ini. Diberkati dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka. Tuhan yang cukupkan kebutuhan keluarga ini. Apapun yang keluarga ini rindukan dan doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Kami mengasihi Pastor Linda dan keluarganya, tapi Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi hamba-hambamu ini. Biarlah kami boleh belajar dan mereka boleh menjadi contoh, menjadi berkat, teladan di mana mereka pergi dan berada. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat PBS Ministry, buat orang-orang yang pernah hadir di PBS Ministry, yang mungkin kami nggak sebutkan satu demi satu Tuhan, tapi Tuhan yang tahu, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang berkati Tuhan. Dan orang-orang yang mendengar melalui YouTube maupun Facebook, Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah, berkat yang sama, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah hati Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan bebaskan, dan banyak jiwa dibawa datang kepada Tuhan melalui pemberitaan Injil melalui PBS Ministry ini. Biarlah boleh banyak orang mengenal Tuhan dengan sungguh, mengenal pribadi Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dengan sungguh. Dan setiap orang yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapak di surga. Dan kami juga teringat akan bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu, transformasi terjadi, jiwa-jiwa dimenangkan, setiap orang yang belum mendengar berita keselamatan, dicelikan mata rohani mereka, telinga rohani mereka dibukakan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengakui Yesus adalah Tuhan. Indonesia menjadi negara yang adil makmur, Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, Indonesia mengalami kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, diberkati pemerintahnya dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer, tertinggi, terendah, pusat maupun daerah, bahkan di tempat kami bertempat tinggal Pemda setempat, tingkat kelurahan, RW dan RT, mereka boleh bekerja dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami tutup doa syafaat ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami berdoa, menutup dengan doa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan kepada Ibu Tirsa untuk doa berkat. Tuhan berkati. Bapak Ibu, arahkanlah segala keberadaan kita pada pagi hari ini hanya kepada Bapa di surga, pada Yesus Kristus yang menjadi penolong dan sumber berkat bagi kehidupan kita. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita kiranya menyertai memberkati kita sekalian hari ini, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada petugas. Ya. Amin. Terima kasih Bu Tirsa. Suara saya terdengar ya. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini yang diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Kita tahu adalah ucapan bahagia. Kalau kita belajar di sini kan bagaimana ucapan bahagia konteksnya. Ucapan bahagia bahwa kita ini harus berbahagia dalam setiap kehidupan kami, setiap kehidupan kita. Di sini ada beberapa, saya tulis di sini ada beberapa kata ucapan bahagia. Ya, kita sudah pernah dengar juga, kita sudah bahas di Bible Study satu persatu, dari yang miskin, berbahagia orang miskin, berduka cita. Kita udah belajar juga lemah lembut, lapar dan haus, semuanya sudah kita belajar sampai yang terakhir dianiaya ya. Sampai penganiayaan kita sudah belajar. Tapi dalam konteks hari ini kita rangkum dalam satu khotbah yang disampaikan oleh Bu Tirsa ya. Dalam satu ini baru apa yang kita lihat, kita banyak belajar yang dari Bu Tirsa katakan ya. Jadi apa sih gitu, kenapa sih Yesus, kalau kita lihat kan kenapa sih ada khotbah di bukit ya. Khotbah di bukit sebetulnya ketika disampaikan khotbah di bukit bukan hanya orang percaya, orang-orang Kristen yang diberkati, banyak juga. Kalau kita boleh browse di situ gitu, saya udah katakan sebelumnya ya, itu banyak orang, khususnya orang, ada satu tokoh orang India namanya Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi itu dia diberkati sekali dengan firman Tuhan ini. Orang-orang yang tokoh-tokoh agama yang sangat dihormati adalah Yesus. Dia belajar dari khotbah di bukit. Kita bisa browsing ya, bukan apa yang kata saya, tapi memang betul ditulis di situ gitu. Apa yang dia lakukan, dia membaca Matius 5 sampai Matius 7 itu setiap hari gitu. Apalagi ucapan bahagia yang dia baca, saya tanya itu, saya lihat di situ apakah dia cuma baca sekali? Itu setiap hari sampai kapan? Sampai dia mati gitu. Itu dikatakan oleh hamba Tuhan yang saya dengar gitu. Dan ketika saya browsing juga kan, ketika kita disampaikan gitu, kita mesti cek. Ketika saya cek juga kita bisa lihat kan, oh ya benar juga dia. Ada banyak orang-orang yang diberkati dari apa? Dari khotbah di bukit Tuhan Yesus. Itu adalah satu rangkaian khotbah. Kalau kita baca ya, jadi dari Matius 5 sampai Matius 7 itu khusus buat khotbah di bukit ya. Jadi kita belajar di sini seorang yang namanya Mahatma Gandhi bisa diberkati, apalagi kita gitu. Apalagi kita, dan dia menjalani kehidupannya, dia pakai ini ayat ini ya. Khususnya kalau kita belajar di sini ayat 5 sampai ayat berapa tadi? 10 ya Bu Tirsa. 10 sampai 12 ya. 10 sampai 12. 10 itu berbahagia orang yang dianiaya ya. Berbahagia orang yang dianiaya. Itu yang ke-11 juga berbahagia juga. Kamu berbahagia kamu di sini
Di sini itu ya. Berbahagia kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya juga. Ya, ayat 11-nya. Kepadamu difitnah, ya. Itu berbicara mengenai apa? Memang kalau umpamanya kita kasih tema khotbah, ya. Khotbah atau di khotbah umpamanya dengan judul dianiaya, orang juga males juga mau denger ya. Dianiaya karena memang mungkin kalau kita lihat ada gereja-gereja tertentu nggak pernah ada tema begitu. Kita bahagia karena kita dianiaya. Jadi mana penganiayaan datang ke kita? Enggak gitu ya. Kita maunya kan kita bicara mengenai kita harus jadi kaya lah, kita akan diberkati lah segala. Tetapi kalau kita bicara mengenai penganiayaan, itu kayaknya nggak ada dah yang mau kalau saya kasih judul dianiaya kita akan menjadi orang hebat, nggak ada yang mau denger gitu. Jadi intinya adalah hal-hal dianiaya di sini. Kalau kita lihat Yesus pakai, kita tahu selama hidupnya Yesus itu dianiaya, ya. Selama hidupnya Yesus itu dianiaya gitu. Penganiayaan yang dia alami itu, kalau dalam tulisan saya yang buku yang saya baca ini mengenai khotbah di bukit ini, kalau kita bisa lihat ya. Khotbah di bukit ini dari seluruh nabi-nabi orang-orang Kristen, orang-orang seluruh dunia yang mengalami penganiayaan yang paling berat adalah Yesus. Ya. Yang mengalami penganiayaan paling berat dari seluruh orang yang di muka bumi, dari Adam, yang mengalami adalah Yesus. Ya. Siapakah Yesus? Kalau kita lihat kan, siapakah Yesus? Yesus adalah raja segala raja. Dia bisa memerintah. Ketika dia harusnya bisa suruh berhenti ya. Dia harusnya bisa apa ya? Dia punya kemampuan. Banyak orang yang dianiaya dia nggak punya kemampuan untuk melepaskan diri dari penganiayaan itu. Yesus bisa, tetapi dia tidak lakukan. Karena apa? Dia harus melewati penganiayaan itu ya. Dia harus melewati penganiayaannya. Tapi di sini kita jadi orang yang dianiaya, apa bahagianya gitu ketika kita dianiaya? Berkat apa yang kita dapat ketika kita dianiaya? Kalau ya, tidak ada orang yang berdoa agar dia diberi penganiayaan, nggak ada gitu. Tapi bolehkah Tuhan melepaskan kita dari penganiayaan itu ya? Bukan Tuhan berikan penganiayaan kepada kita, nggak ada ya. Kemungkinan tetapi Tuhan, dia tahu dia akan dianiaya, makanya dia datang ke dunia ini. Dia datang untuk dianiaya, dia datang untuk apa? Untuk mati, ya. Makanya khotbah di bukit ini sudah memperlihatkan dari awal bahwa memang tujuan dia datang untuk dianiaya. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua. Kita yang kita yang berharga di mata dia. Makanya kalau umpamanya kemarin si Weni bilang disgrace ya. Itu kita nggak bisa menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita melepaskan itu, malah kita kadang-kadang kita komplain kepada Tuhan, kenapa gue begini, kenapa gue begini ya. Yesus yang tahu dia dianiaya, sampai dia tahu dia matinya bagaimana. Kita nggak tahu gitu. Dia tahu, tetapi dia lakukan itu. Makanya beberapa ini dia bilang saatku belum tiba, karena memang dia tahu kapan saatnya tiba gitu. Saatku belum tiba, makanya dia ketika ada orang mau bunuh dia menghindar gitu, karena memang belum tiba saatnya. Amin saudara. Jadi kita belajar bagaimana ucapan bahagia ini, dia menderita dahulu baru dimuliakan ya. Tuhan Yesus harus menderita ketika dia kemudian dia dimuliakan. Kita juga ya sebagai murid Kristus, kita mengalami hal-hal penderitaan itu. Penderitaan itu jangan kita anggap ini merupakan satu hukuman ya. Penderitaan ada memang yang penderitaan kita karena memang kesalahan kita sendiri ya. Umpamanya kita mencuri, ya itu kita salah sendiri. Ada beberapa hal yang ketika itu bukan salah kita gitu.
Tapi Tuhan izinkan itu terjadi gitu. Tuhan izinkan itu terjadi untuk apa? Untuk kita dimuliakan. Jadi menderita dahulu baru dimuliakan ya, dalam konteks ini. Oke, kita akan diskusi. Kita punya waktu ada cukup cukup lumayan banyak. Kita mulai bagaimana kita diberkati dari Matius 5 sampai Matius 5 ayat 10 sampai 12 ya, konteks penganiayaan, hal penganiayaan ya. Makanya ini judul ini kalau kita bisa lihat, kita bilang oke, terserah ya. Kita harus ada judul penganiayaan. Ini hal penganiayaan yang diangkat oleh Bu Tirsa ya. Bukan hal yang berbahagialah orang yang senang atau yang punya segala yang diberkati, bukan. Ini sekarang dikatakan kita berbahagia ketika kita dianiaya, ketika kita masuk dalam pencobaan atau yang Tuhan izinkan, ketika dia seakan-akan orang-orang semua memusuhi kita, seakan-akan orang semua mengecil-ngecilkan kita, kita merasa teraniaya. Tapi di sini katakan kita mesti berbahagia dia ini, sebab ya, oleh sebab karena merekalah yang mempunyai kerajaan. Orang yang dianiaya itu yang punya kerajaan. Ini firman Tuhan ya. Kita punya kerajaan ketika kita melewati penganiayaan. Oke, silakan. Ada yang punya kesaksian bagaimana, atau ada yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini sehingga dia mau menyampaikan sesuatu apa yang pernah dia dengar gitu, apa yang pernah dia alami sehingga dia bisa menyampaikan. Kita dengar dari Nori Ani udah on speaker ini, on mic. Iya. Shalom Pastor, selamat pagi. Ya. Pagi, suaranya udah bagus. Sudah ya. Iya, tentang tadi sih banyak kebahagiaan ya, tentang topik kebahagiaan yang aku tangkap dan aku mau bagikan sih. Ada kesaksian sih Pastor tentang bagaimana saya mengalami penganiayaan, bagaimana saya mengalami seperti ditindas seperti itu ya. Tadi intinya kalau kita mencari kebahagiaan di luar Kristus kan itu semu ya Pastor. Jadi kebahagiaan yang sejati yang Tuhan mau tawarkan buat kita semua pengikutnya, buat semua anak-anak Tuhan. Kebahagiaan yang tidak bisa didapat dari dunia ini. Ya, tapi kebahagiaan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, beberapa tahun yang lalu saya mengalami, saya mengibaratkan saya seperti ini ya, seperti waktu saya baca firman Tuhan. Ayo rebah biar saya injak punggungmu sampai rata. Tapi seperti itu, saya mengalami luka batin yang sangat dalam, perlakuan yang tidak adil, lalu seperti tadi ya, dikucilkan, diomongin, segala macam, direndahkan. Sampai-sampai saya waktu menghadapi itu, tanda kutip seperti saya ingin menyerah ya Pastor. Karena memang tidak mudah di posisi itu ya. Ketika kita direndahkan orang, ketika kita diperlakukan orang seperti itu tidak adil, atau kalau misalkan disalah mengerti itu udah biasa ya Pastor, udah makanan nori hari-hari itu. Nanti siapa yang berbuat, aku yang kena sasaran, dituduh, ya kan? Tapi aku harus terima dengan sukacita. Saya tidak melakukan itu, dipaksa harus saya yang melakukan itu. Padahal bukan saya gitu kan. Jadi itu udah makanan hari-hari. Tapi suatu saat Tuhan proses saya itu sangat menyakitkan, ya sangat menyakitkan. Waktu baru-baru aku mengalami itu, aku merasa Tuhan udah tinggalin aku. Aku merasa bilang, udah kalau aku jadi begini, aku nggak mau lama-lama lagi hidup gitu ya Pastor. Intinya sampai seperti itu ya. Saya di titik seperti itu. Tapi di saat seperti itu Tuhan itu dengan lembut, aku nggak ninggalin kamu ya. Ibrani itu ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Tuhan nggak tinggalin kita di dalam posisi apapun. Misalkan kita dianiaya atau kita dituduh orang melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan. Tuhan mau membawa kita supaya kita fokus sama Tuhan, supaya kita mengalami kedewasaan rohani, supaya kita tahu bersyukur, supaya kita juga, kan Tuhan yang lebih tahu ada bagian-bagian tertentu di hidup kita yang pengen Tuhan bersihkan, ya Tuhan saring gitu ya. Jadi kalau ada ilustrasi seperti permukaan itu ya Pastor, diambil air dari kali,
terus didiamin kan kelihatannya bening ya pastornya. Coba kalau diobok-obok, pasti kelihatan semua tuh ulatnya kan, kotorannya. Begitu juga kita kekristenan kita, hidup kita. Wah, melayani, haleluya, nyanyi. Oh, sepertinya udah beres tuh. Ternyata pas diaduk-aduk begini, wih, kok masih banyak ya hidup-hidup lama, kok masih banyak yang ini, yang ini. Nah, Tuhan yang lebih tahu. Nah, Tuhan saring kita, Tuhan bersihkan kita supaya kita jadi dewasa. Titiknya, supaya Tuhan mau kita itu dari mulut kita bersyukur bahwa semua dalam kendali Tuhan, bahwa semua dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Itu yang Nori alami beberapa tahun yang lalu, ya. Supaya aku berdamai sama Tuhan, aku berdamai dengan orang lain, berdamai sama Tuhan, berdamai sama diri sendiri, sehingga aku bisa berdamai dengan siapapun yang memperlakukan aku tidak adil. Ya, bahkan yang mengambil sesuatu hak yang itu untukku tapi diambil orang. Seperti itu. Saya diproses sedemikian rupa sehingga Tuhan hanya bilang begini, andai kau tahu aku mengizinkan ini terjadi di hidupmu, Nori, suatu saat engkau akan bersyukur karena hal ini akan mendewasakan. Bukan hanya secara pikiran atau kedewasaan itu bukan karena usia ya pastor, tapi bagaimana kita pengalaman kita dengan Tuhan, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang harus dituntut dewasa, bukan anak-anak taman kanak-kanak yang harus disanjung-sanjung, ya, yang kalau kita ditegur nggak mau nerima, ya, yang kalau kita misalkan dikasih tahu kita ngeyel, enggak kok saya benar kok ini. Tapi Tuhan mau kita menjadi prajurit, menjadi orang yang dewasa. Karena Tuhan nggak akan percayakan sesuatu yang mulia kepada anak-anak. Kepada hal, misalkan nggak mungkin dikasih, kamu perang bawa ini. Tapi kita nggak siap gitu ya. Kita masih anak-anak rohani. Ya. Apalagi kan iblis gencar banget ya untuk menjatuhkan hidup kita ya pastor, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Gimana kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Bagaimana saya mentuhankan Tuhan, bukan mentuhankan orang. Bagaimana iman saya bangkit. Iman percaya saya kepada Tuhan, bukan kepada keadaan, bukan kepada diri saya sendiri atau masa lalu saya, enggak. Sehingga ketika saya diproses itu, memang menyakitkan ya. Bayangin diinjak sampai rata. Saya nggak tahu lagi saya menggambarkan itu di hidup saya itu seperti apa ya. Wah, banyak orang lah yang ngeremehkannya. Udah kayak lebih-lebih dari selebriti pastor, ya. Tapi di situ Tuhan mengajak saya menjadi orang yang pribadi yang rendah hati, pribadi yang dewasa, pribadi yang tahu bersyukur, ya. Tuhan, gini, misalkan semua orang boleh meninggalkan saya, semua orang boleh menggunjing saya, tapi yang penting Tuhan gak ninggalin saya itu, pastor ya. Tuhan tuh masih ada, itu realita. Tuhan tuh masih ada sekalipun semua orang misalkan ninggalin saya, nyalahin saya. Tapi kan Tuhan tahu saya, Tuhan tahu hidup saya, Tuhan tahu hari-hari saya. Saya nggak peduli, misalkan kata pendeta, aku ninggalin kamu, aku nggak butuh kamu, nggak peduli waktu saat itu ya pastor. Tapi yang aku tahu Tuhan nih bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu. Aku akan memegang tangan kananmu dan memberi engkau kemenangan. Siapa kita mau melawan orang yang lebih berkuasa dari kita? Apalagi saya ya, pastor, orang sederhana, orang kecil. Saya nggak akan mengadakan perlawanan dengan orang itu. Tapi saya bergulat dengan Tuhan. Supaya luka batin saya sembuh, pulih. Saya belajar berdamai sama Tuhan, damai dengan diri saya sendiri. Saya berdamai dengan orang itu, Tuhan minta kasihi orang itu. Ya kita kan, waktu saya diminta mengasihi orang itu, Tuhan menggambarkan bagaimana Tuhan mengasihi saya, pribadi yang sering gagal, pribadi yang nggak sempurna, tapi Tuhan yang sempurna mau menerima saya padanya, nggak mau ngungkit-ngungkit, mau menembus hidup saya, ya, mau mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa untuk mengasihi saya, ya, seperti domba yang dikuliti ya, itu begitu sakitnya. Saya cuma malu sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya seperempatnya penderitaan Tuhan, penganiayaan yang Tuhan alami juga nggak ada yang Nori alami. Tapi kok saya cengeng ya Tuhan, kok saya putus asa ya Tuhan. Itu membuat saya menjadi pribadi yang berbeda ya Pastor, yang sekarang-sekarang ya. Jadi orang nggak mungkin nggak tahu proses yang begitu saya alami, begitu pahit, begitu sakit, begitu ditindas, sehingga saya ada di titik sekarang. Ya, kalau orang lain mungkin, kalau nggak karena Tuhan mungkin, saya udah sakit hati lalu ninggalin Tuhan, ya, lalu ninggalin komunitas atau ninggalin orang yang ada di sekitar saya, ya. Karena yang memperlakukan saya begitu itu bukan yang di luar Tuhan ya, Pastor. Tapi itu luar biasa, itu membentuk pribadi saya tetap rendah hati, tetap fokus sama Tuhan, bangkit sama Tuhan. Sehingga benar-benar saya lihat keadilan Tuhan itu
bukan saya yang melawan orang itu ya, tapi saya bilang, saya mengampuni orang itu Tuhan. Saya melepaskan berkat bagi orang itu. Lalu saya memperbaiki pribadi saya. Lalu saya kembali kepada Tuhan. Ini saya Tuhan, pulihkan luka hati saya, pulihkan luka batin saya yang begitu dalam, seperti luka yang sudah busuk, yang sudah memborok gitu ya Pastor ya. Hanya Tuhan yang bisa pulihkan. Ya segi-segi hidup kita kan hanya Tuhan yang tahu. Ketika saya datang sama Tuhan, saya mengalami pemulihan. Ketika saya sudah mengalami pemulihan dan bangkit, orang lain boleh ngejas saya. Orang lain boleh merendahkan saya. Tapi saya bilang gini, oh saya datang ke sini karena Tuhan, bukan karena orang. Saya jemaat Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bangkit. Kemarin waktu saya luka dalam, kemana kamu? Sekarang saya udah pulih, kenapa kamu mau ngejas saya? Nggak mampan gitu ya. Istilah katanya ya. Saya udah fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Dan mengalami kemenangan hanya karena Tuhan. Ya, hanya karena Tuhan. Jadi kita masing-masing Tuhan proses. Ya Nori diproses bagian itu ya Pastor ya. Nori diproses bagian itu karena ada trauma-trauma. Nori diproses sampai benar-benar aku menangkap, oh ternyata kalau ikut Tuhan itu nggak hanya senang-senang, nggak hanya haleluya haleluya, nggak cukup amin iya enggak. Tapi Tuhan mau saya pelaku firman, Tuhan mau saya dewasa di dalam Tuhan. Karena hanya orang yang dewasa yang dipercayakan untuk menjadi prajurit untuk melakukan panggilan Tuhan. Ya seperti itu kira-kira Pastor. Jadi saya sangat diberkati dengan firman Tuhan tadi itu ya. Carilah kebahagiaan di dalam Kristus. Itulah kebahagiaan yang sejati yang ditawarkan Tuhan pagi hari ini buat kita semua. Bukan kebahagiaan yang dipoles, yang dibuat-buat, yang ditawarkan dunia ini, tapi itu semua. Ya, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Makasih Nori. Ya, jadi ada beberapa poin yang saya belajar juga. Kita semua mengalami proses yang sangat menyakitkan. Ya, semua dari kita udah pernah pasti. Apalagi yang makin banyak umurnya, makin banyak proses yang dia pernah alami. Ya. Dan mungkin ada yang menyakitkan, lebih menyakitkan di depannya yang belum kita alami, mungkin gitu. Atau yang sampai sekarang ada yang sudah menyakitkan kita, Pak, kita rasa ini yang paling hebat lah gitu. Tetapi di sini dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya karena sebab kebenaran, bukan sebab kesalahannya. Kalau kesalahan kita segala macam enggak dalam konteks ini, tetapi karena kita benar ya. Karena kita benar, karena apa? Kita benar karena kita itu telah dibenarkan ya. Karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah, yang mereka punya kerajaan Allah ya. Tuhan tidak pernah, tadi saya dengar ya, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Ketika dalam penganiayaan sekalipun, kita dikecilkan sekalipun, Tuhan itu lebih dekat pada kita. Artinya dia mengasihi kita lebih jauh lagi. Beberapa hari kita udah belajar bagaimana ketika bangsa Israel masuk dalam pembuangan, Tuhan bukannya menjauh dari bangsa. Tuhan lebih mendekat, Tuhan lebih mengasihi dia. Tuhan mau supaya dia itu ada relasi dengan dia lebih lagi itu. Tuhan ini, jadi Tuhan mau kita itu fokus ya. Tadi Nori udah bilang pada kita, ketika kita diobok-obok, kita keluar ampas-ampasnya semua kelihatan di situ. Kita mau dibersihkan, ada pembersihan ya. Ya. Hal ini kita hal ini jangan kita masukin, maksudnya kita langsung benci sama orang itu. Kita lebih ini karena apa? Tuhan pun dia mengalami hal itu, dan dia mengasihi. Dia tidak membenci orang, tapi dia membenci dosanya orang-orang itu. Tetapi orang itu enggak dibenci ya. Ya, oke, kita bagaimana ketika saat itu kita mengalami penganiayaan, karena kita harus berbahagia, kita harus bersuka cita. Makanya kita harus lewati itu dengan penuh sukacita. Kita melihat dengan kacamata surgawi, ya. Kita melihat sudut pandang Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat ini gitu. Bukan dari sudut pandang kita melihat ini sesuatu yang sangat menyakitkan, tetapi ketika kita lihat dari sudut pandang Tuhan, oh iya, kita tahu ini yang Tuhan mau supaya kita bisa melewati hal ini, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Next, kita sambung kepada Bu Weni. Oke, terima kasih Bu Tirsa untuk sharing firman-Nya, pengajarannya yang kembali kita diingatkan. Kalau dari saya cuma mau katakan bahwa
penganiayaan yang kita alami dalam proses yang Tuhan izinkan itu memang nggak ada seujung kukunya ya, nggak ada seujung kuku yang penganiayaan yang Yesus alami. Tapi ketika kita melihat bukan kita mengabaikan prosesnya, tapi ketika kita cuma mau ujungnya kayak gimana sih, akhirnya kayak gimana sih gitu loh. Nah, di sini kita melihat bagaimana goals-nya Tuhan yang akhirnya yang Dia siapkan. Cuma yang saya mau bagikan seringkali yang saya mau sampaikan khususnya penganiayaan ini kan bisa datang dari berbagai sumber tadi Bu Tirsa, Pak Kemal, Mbak Nori udah kasih tahu yang sumber dari dunia ya yang pastinya menolak nilai-nilai daripada kerajaan Allah atau bahkan dari orang-orang yang mengaku dirinya mengikut Kristus namun memiliki standar moral yang berbeda yang nggak mengikuti standarnya Alkitab. Ini yang saya mau sedikit sharingkan ketika kita semestinya kita udah punya pakem-pakem daripada perintah-perintahnya Tuhan, tapi ketika ada dari baik itu dari keluarga, dari pekerjaan, dari pertemanan, ketika mereka mengatakan nggak apa-apa kok, ini untuk kebaikan kok, gitu. Padahal kita tahu kemasannya seperti untuk kebaikan, tapi pada dasarnya kita tahu ini di luar daripada nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Nah, yang saya mau sampaikan ketika kita harus menanggapi atau menyikapinya, saya ingat banget waktu itu ketika saya harus berada tetap berdiri teguh untuk menyatakan enggak, Allahku nggak mau aku melakukan ini, itu yang menurut yang disampaikan itu apakah ini untuk kebaikankah, ini walaupun kesannya seperti melawan atau memberontak dalam tanda petik ya, tapi ketika akhirnya kita bisa melewati itu, kita akhirnya bisa melihat kembali lagi bahwa ketika mereka mengetahui bahwa oh standarnya anak Tuhan tuh semestinya tetap berdiri teguh ya ketika ada tawaran untuk baik itu untuk walaupun kesannya kemasannya adalah ini untuk kebaikan. Padahal pada dasarnya ini melawan daripada kebenaran Tuhan. Nah, ini yang saya mau sampaikan juga. Jadi memang tantangan daripada kita pengikut Kristus ya, kita diajak untuk tetap teguh, baik itu mereka mempertahankan standar kebenaran, keadilan kesucian dan pada saat yang bersamaan, ini saya paling suka nih kata-kata Mami, gak mau kompromi dengan masyarakat, baik itu keluarga, pekerjaan, atau atasan yang menyuruh, atau pertemanan, demi pertemanan, kan kalau bahasa sekarang, demi apa gitu ya. Tapi ketika kita mau mempertahankan ini demi kebenaran yang aku yakin. Nah, ini saya cuma ada teringat ketika 1 Petrus 4 ayat 13. 1 Petrus 4 ayat 13 di sini dikatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ketika kita bisa melewati, kita menunjukkan standar yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita, di kedepannya kita bisa lihat bagaimana mereka bisa melihat, oh kalau anak Tuhan tuh harus seperti ini ya, yang akhirnya bisa menjadi kesaksian ya, ketika nanti orang lain juga mereka menghadapi situasi itu. Dan satu lagi saya yang sangat diberkati dengan ini nih, 2 Korintus 1 ayat 5. 2 Korintus 1 ayat 5, di sini dikatakan orang Kristen hendaknya bersukacita karena mereka yang paling menderita akan diberikan berkat yang terbesar dari Allah. Secara logika itu
nggak masuk akal ya bagi hukum dunia. Tapi di sini dikatakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jadi Tuhan nggak pernah memberikan melebihi kemampuan kita. Kalau tadi seperti lagu penyembahan, kita bisa pun itu karena anugerah. Ketika Tuhan mempercayakan suatu ujian atau tantangan untuk memurnikan hati kita, Tuhan akan memberikan penghiburan yang berlimpah-limpah buat kita. Yang pasti nikmati prosesnya, karena tadi Pak Kemal ingatkan, oke, kita udah lewat, next pasti ada lagi. Nah, ketika yang ada lagi ini yang akan kita lewati atau sedang dalam kita masuk ini, satu, pasti ada penghiburan dari Tuhan yang berlimpah-limpah, bahwa ingat selalu akan kebaikan Tuhan, bagaimana yang kemarin kita bisa melewati. Itu aja kalau dari saya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Weni ya. Ada beberapa, jadi ketika kita mengalami penganiayaan, kalau yang kita dalam konteks firman Tuhan, kita oleh karena kebenaran, kita dianiaya oleh karena kebenaran, kita akan punya kerajaan surga. Kita di sini empunya kerajaan surga. Tapi yang di ayat 11 dikatakan ketika kita dianiaya karena Kristus, ya, dianiaya karena Kristus, ya. Di situ dikatakan dianiaya karena Kristus, bersyukur karena kita upahmu besar di surga. Ya. Kita akan menerima upah. Jadi upah kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, upah kita besar. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, makanya di sini terakhir, kenapa kita harus menyampaikan firman Tuhan? Kita harus menyatakan Kristus itu adalah Raja, Kristus adalah Juru Selamat. Ketika kita mengalami penganiayaan, Yesus pun mengalami penganiayaan gitu. Di situ karena apa? Kita ada upah besar di surga. Oke, next kita dengar dari Bu Tirsa sudah. Mami, boleh bagaimana kita belajar bagaimana kita harus berbahagia. Katanya maunya terakhir, Pastor. Udah ini Oke, juga. Mami terakhir. Kalau gitu Bu Fani duluan kalau gitu. Kita tunggu Bu Fani. Oh, jadi saya ya, Pastor. Ya. Oke. Pastikan sudah siap ya Bu Fani. Ya, terima kasih buat kesempatannya. Kalau saya, ini kan sebenarnya apa ya? Dasar sebagai orang percaya ya. Karena ini kalau saya baca dari ayat 1 sampai ke 12 itu ada 9 ucapan berbahagia, 1 kali bergembira, 1 kali bersuka cita ya, kalau kita total sampai ke ayat 12. Tapi kalau saya di sini mungkin karena kita apa namanya puji Tuhan kita terima kasih Bu Tirsa, tapi kita juga udah belajar dulu uh, ayat per ayat dulu kayaknya Pastor Kemal. Kalau nanti ada yang mau dengarkan di PBS Ministry, Pastor Kemal tuh sudah bahas bahkan satu ayat gitu. Tapi oke, kalau saya mungkin hari ini dari sisi yang agak lain ya Pastor ya, kontekstual juga tapi sisinya agak lain. Saya lihat kalau dari ayat 1 sampai ke 12 ini justru ini relate dengan Galatia 5 ya Pastor ya, ayat 22 dengan 23. Jadi kalau orang yang mau melakukan ini, ayat ke-1 sampai ke puncaknya yang tadi 10, 11, 12 itu, dia ada di buah-buah roh. Artinya apa? Dari pertobatan sejati. Jadi kalau saya baca di Galatia 5 ayat 22 dan 23, ke situ kan akhirnya kan. Karena apa? Hanya orang yang lahir baru, terus mau masuk dalam pertobatan sejati, menghasilkan buah-buah roh. Karena semua itu kan dari kelemah lembutan, kesabaran,
Kalau dianiaya karena nama Tuhan Yesus itu sangat perlu adalah pengendalian diri kan, penguasaan diri untuk dia tidak melawan karena dia tidak perlu membela Tuhannya karena Tuhan kita itu terlalu besar. Kita siapa mau bela-bela Tuhan kita? Kadang-kadang orang kan gitu kan, berasa mau bela Tuhannya. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Allah yang hidup. Nggak perlu pembelaan manusia, apalagi manusia berdosa. Jauh banget gitu loh. Jadi memang ini kalau saya relatekan aplikasi, jadi gini, ini pemberitaannya secara kontekstual. Tapi aplikasi dalam kehidupan kita hari-hari sebagai orang percaya itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 gitu, Pastor. Yang puncaknya adalah pengendalian diri. Karena kalau kita, karena akan dibilang, penganiayaan yang kau dapatkan, pencobaan-pencobaan yang kau dapatkan adalah pencobaan-pencobaan biasa kan, tidak akan melebihi daripada kekuatanmu sendiri. Jadi diperlukan adalah pengendalian diri itu, Pastor. Kalau saya dapatnya itu, jadi relate ini untuk diaplikasikan adanya di Galatia 5, 22 dan 23. Itulah semuanya. Kalau kita baca dari 1 sampai 12. Yang puncaknya adalah pengendalian diri. Khususnya adalah kalau karena namaku engkau akan dianiaya. Itu artinya kan apa? Nggak perlu repot-repot membela Tuhan kita. Yang perlu kita bela adalah pengendalian diri kita yang kita hadapin, bukan Tuhan kita. Karena apa? Apapun yang dilakukan orang karena kita udah pastilah di sini udah sama-sama tahu, saya nggak usah jelasin lagi. Kita kan orang kerja, kita tahu ya di kantor kita, di pekerjaan kita tadi udah di-mention juga sama Bu Tirsa. Pasti ada, pasti ada bedanya. Kan saya ngalamin juga kerja puluhan tahun gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Karena itu memang udah tertulis kan, it's written kan. Tinggal kita masuk di aplikasi kita di Galatia 5 itu, Pastor, yang 2223. Dari saya itu aja sih, Pastor, bahwa aplikasi kekiniannya ada di buah-buah roh itu. Terutama adalah pengendalian diri itu sebagai orang percaya. Karena oleh namanya kita pasti akan mengalami dalam tanda petik diskriminasi. Tapi itulah identitas kita. Identitas kita yang sebenarnya sebagai orang percaya yang mau menuju ke hidup kekal ya itu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Bu Fani, terima kasih ya. Kalau saya lihat semua ini kita adalah pekerja ya. Dan kita tiap pekerja pernah mengalami penganiayaan, dibenci sama orang lah, diomongin lah, di itu. Dan itu harus ada di buah-buah roh, yaitu di Galatia 5. Bagaimana ada pengendalian diri, ada kasih, ada sukacita ya. Ketika kita bisa melewati buah-buah roh, saya rasa ini kita bisa lewati juga gitu. Kita akan bersukacita, kita akan berbahagia ketika kita melihat semuanya dari sudut pandang Tuhan. Ya, makasih Bu Fani. Jadi kita belajar dari dari Bu Weni juga. Ketika kita melewati masalah-masalah itu, 2 Korintus 1 ayat 5, kita berterima kasih karena apa? Berkat kita melimpah-limpah. Ya, karena ada penghiburan Tuhan juga berlimpah-limpah bagi kita gitu. Oke, next Bu Ira ada tambahan atau masukan atau kesaksian? Oke, aku tambahin sedikit aja. Karena ayat utama yang bahasan Tirsa hari ini adalah di ayat 10 ya. Jadi saya mencarinya itu di ayat 10. Jadi ayat 10 itu kan menyatakannya berbahagialah orang yang dianiaya. Tapi saya mencarinya apa kata aniaya itu sendiri gitu. Aniaya itu adalah suatu hal yang sering kita menganggap bahwa aniaya ini hal yang nggak baik gitu kan, sesuatu yang nggak enak, tidak mengenakan. Jadi kadang-kadang kita ada self pity-nya, ada apa yang timbul karenanya gitu. Makanya kenapa ayat ini ada, itu adalah yang mau menggenapi bahwa ya kalau kamu dianiaya ini, aniaya itu ada macam-macam ya. Kalau
bisa itu berupa ejekan, fitnah, pengucilan sosial, apa seperti yang tadi, penolakan dari keluarga, teman, masyarakat, terus ada lagi mungkin dalam kehidupan sehari-hari atau di gereja atau penyiksaan atau mungkin penjara atau bahkan kematian sekalipun. Jadi itu kita merasa diri kita bahwa kita nih teraniaya seperti itu ya. Tapi itu kita kalau lihat dari hal-hal yang dunianya gitu. Ayat ini kalau saya mau saya mau perdalam mengenai ayat ini, perdalam menggalinya lebih dalam gitu. Ini adalah karena penderitaan itu menjadi bukti kesatuan. Kesatuan apa nih? Gitu kan? Kesatuan iman kita. Iman kita apa nih? Siapa nih? Iman kita ke siapa? Pertanyaannya itu kan. Ya tentu Kristus ya. Dan jadi karena hal ini juga kita memperjuangkan kebenaran, bukan kompromi gitu. Jadi kita bersedia memberikan diri kita dianiaya karena kita tidak mau kompromi gitu. Untuk apa kita tidak mau kompromi? Pasti ada pertanyaan kayak begitu lagi kan? Ya upah lagi, seperti Pastor Kamal sudah katakan tadi, beberapa teman juga mengatakan bahwa semuanya itu adalah karena upah kita yang menanti kita di surga. Dan sebagai orang percaya memang kita harus mengikuti jejak-jejak para nabi, martir-martir. Itu kan kita harus melakukan hal-hal yang seperti itu. Ini kita kembali ke kerohanian kita adalah penderitaan atau dianiaya itu memurnikan iman dan karakter kita. Jadi secara dunianya ada, tapi secara kerohaniannya juga ada. Jadi untuk ayat ini memang tidak menceritakan hanya berbahagialah orang yang dianiaya karena itu terlalu mudah, kayaknya terlalu iming-iming. Tapi kalau kita perdalam lagi mengenai aniaya, kata aniaya itu apa, itu mungkin kita bisa lebih lebih memperdalam ayat ini untuk diri kita sendiri. Jadi kita jangan hanya sekedar membaca dan lebih lewat aja begitu, tapi kita resapi untuk kehidupan kita. Itu sih tambahan dari aku, Pastor Kamal. Terima kasih. Terima kasih Bu Ira ya. Kita hari ini belajar dari bagaimana kita melihat penganiayaan dari berbagai macam sisi ya, berbagai macam sisi. Jadi dari berbagai macam sudut ya. Bagaimana kita juga pernah mengalami kesaksian kita sebagai pekerja, kesaksian kita sebagai hamba Tuhan, kita udah melihat dan kita saksikan di dalam Zoom ini. Dan itu adalah bukan apa ya? Itu buat menguatkan iman kita semua. Jadi di situ dikatakan konteksnya bagaimana kita harus berbahagia ya, berbahagia orang yang dianiaya karena kebenaran ya, dan berbahagia ketika kamu ayat 11, berbahagia jika karena aku, karena Kristus kamu dicela ya, dan dianiaya kepadamu fitnah segalanya, bersukacita, bergembira karena upahmu besar di surga. Oke, next, terakhir Mami sebelum kita tutup. Terima kasih Bu Ira. Dibilang ini Mami. Belum. Sudah kedengaran Mami. Sudah dibuka. Sudah Mami. Shalom. Shalom Mami. Shalom Pastor Kemal. Yang terakhir ya.
yang paling termuda ya, Pastor. Saya ambil ini ayat kita bahas sudah cukup semua, terlebih dari Mbak Nori yang luar biasa tadi ya. Mungkin saya belum sampai begitu, tapi udah luar biasa itu anak kita itu. Ya. Jadi bukan karena dia luar biasa, Roh Kudus pakai dia karena dia mungkin punya hati yang merendahkan diri. Tanpa be humble nggak bisa. Jadi saya juga tadi sebelum Fani sudah saya harus pegang ini. Tadi kalau tanpa buah-buah roh tidak mungkin saya bisa. Kita sebagai anak Tuhan yang dipanggil dan dipilih, terlebih saya sudah begitu usia saya itu begitu indah, karena Tuhan Yesus terlalu baik, sungguh baik, sangat-sangat baik. Padahal aku belum pernah kasih apapun sama Tuhan mengenai Tuhan hanya mau hatiku yang mulia, yang kudus seperti hati Yesus. Itu paling berat bagi saya. Karena hanya orang yang suci hatinya yang melihat Allah. Suci hati ini dalam sekali ya. Itu harus benar-benar takut Tuhan. Tidak lahir baru yang sejati. Karena aku harus menjadi contoh, menjadi garam, menjadi terang, tiang doa, menjadi warisan iman bagi semua orang yang ada di hadapanku, dimanapun aku berada. Itu paling berat, Pastor Kemal, bagi saya. Jadi karena itu memang setiap saya bilang Tuhan Yesus, saya selalu minta ampun. Tuhan, kalau aku belum hidup menyenangkan hatimu, belum menjadi garam, belum bawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Karena itu Tuhan mau, aku harus introspeksi diriku sendiri dulu ya. Harus hidupku ini benar-benar menjadi terang, menjadi garam. Melalui hidupku sehari-hari yang selalu bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Harus bergantung pada kasih Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib. Itu saya pegang nomor 1. Semua karena salib Yesus, karena darah Yesus. Dia rela mati mengosongkan dirinya. Sedangkan saya cuma diciptakan dari debu, harus kembali kepada debu. Tetapi karena roh Allah yang diberikan kepada kita, terbiar orang percaya. Jadi kita ini harus bagaimana ya? Kalau kita berkenan kepada Tuhan, lihatlah ya, Bapa pencipta langit bumi itu Yesus Kristus rela mati. Saya ini udah bagaimana? Saya rasa seperti segenggam pasir di antara semua pasir ada di muka bumi ini. Saya belum ada berikan itu yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus. Yaitu bukan hanya kepada Tuhan ya. Kata Tuhan Yesus pertama mengasihi Tuhan Allah kita, itu nomor 1. Karena dia yang masih memberi saya hidup, beri nafas, memberkati saya, keluarga saya. Tapi itu saya juga nggak bisa bilang itu hanya dalam hal enak-enak ya. Karena Tuhan Yesus kan di kayu salib disiksa, dipaku. Aku nggak tahu berapa lama itu paku itu sampai Tuhan Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa di surga. Tapi Tuhan Yesus berdoa lagi, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Saya ini kan, kita ini belum ada. Seperti tadi Pastor Kemal sudah jelaskan. Gak ada manusia yang hidup di bumi ini maupun dia hamba Tuhan siapapun. Gak bisa disamakan. Karena kita kan diciptakan dari debu. Dia pencipta langit bumi. Rela mati datang ke dunia sebagai manusia. Mengosongkan dirinya. Bahkan lebih hina daripada kita manusia. Kita belum pernah disiksa seperti itu. Saya belum pernah. Jadi untuk ini berat sekali, Pastor Kemal. Seperti saya yang sudah indah, usia indah. Aku harus menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat. Terutama bagi keluargaku, bagi anak cucuku, mantuku. Itu paling terutama. Tuhan penting kali keluarga ya. Keluarga, itu orang seiman ya. Jadi janganlah kita sudah percaya Tuhan Yesus sudah usia saya begini, tapi saya nggak ada dia orang, terlebih anak cucuku, mantuku, atau siapa saja yang keluarga intiku, dari keluarga besar sampai keluarga intiku. Itu pertama. Kedua, orang yang seiman ya. Jadi ini saya pegang ini ayat 5 ya. Berbahagia, bukan ayat 5, ayat 10 ya. Ayat 10. Berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah akan mempunyai kerajaan surga. Kata Tuhan Yesus ya. Karena kan nama Tuhan Yesus itu melalui hidup kita orang percaya harus menjadi garam, menjadi terang. Pertama harus berani beritakan berita yang paling indah di muka bumi ini.
Karena tidak seorang pun manusia diselamatkan di luar Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi saya ini juga umpamanya semua di kanan kiri saya makan di suatu tempat, di semua itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan, maaf ya. Tapi saya itu harus berani bahwa saya setiap orang datang ke rumah ini mau apapun, mau antar bawa Daniel sebagai Grab mobil, mau dari makanan yang dikirim siapa saja, mau dia bagaimana, saya bilang, Tuhan, Pak, Mas, Nak, ayo Mbak, Tuhan Yesus berkati ya Nak ya, berkati ya Nak ya, aku bilang, terima kasih banyak ya, hati-hati di jalan, karena keluarga Bapak, keluarga Ibu atau Mbak anak itu menanti Bapak di rumah ya, selalu mereka amin, Amin, amin. amin. Kadang-kadang sampai heran saya ya, kelihatan dia sebagai inilah ya, orang nggak percaya. Tapi Roh Kudus baik sekali, nggak ada yang gitu angker. Aku bilang, I love you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, karena aku belum ke gunung, ke mana, ke Bali, mana aku masih enak-enak juga seperti sekarang ini. Jadi aku bilang, Tuhan Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Biarlah aku menjadi contoh iman bagi orang yang mengenal Tuhan, walaupun dia siapa yang paling hina ya. Karena aku juga sebenarnya nggak ada istimewa, nggak hebat, nggak apa. Saya hanya mengucap syukur aja seperti doa Amin, Bapa amin, kami ya. amin, amin. Berbahagialah orang, berilah kami makanan kami secukupnya. Kalau sudah lebih, mungkin belum tentu kita menomorsatukan Tuhan. Jadi saya harus menomorsatukan Tuhan. It's all about Jesus the first. Jadilah aku menjadi pelaku firman, menjadi garam, menjadi terang ya. Hidup dalam kebenaran ya. Karena hidup suci, hidup kudus, supaya aku benar-benar menjadi garam, menjadi terang, menjadi contoh iman bagi Amin, orang. amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus. Terima kasih Mami. Ya. Jadi hari ini kita banyak belajar. Kita boleh merenungkan ya sebelum kita doa penutup dari kesaksian-kesaksian yang kita alami. Sambil kita merenungkan, kita bertanya kepada diri kita sendiri ya, sesuai dengan firman Tuhan. Berapa banyak kita yang di Zoom ini atau yang di YouTube ini yang kita pernah mengalami penganiayaan sesuai dengan ayat 10 karena kita melakukan kebenaran. Berapa banyak di dalam kehidupan kita, dalam diri kita sudah benar nih, tetapi kita dianiaya ya. Terus dalam konteks yang lain, berapa banyak daripada kita, bagaimana kita sengsara ketika kita menyampaikan Injil kerajaan surga, kita menyatakan Injil kepada orang-orang, sehingga orang-orang menganiaya kita ya, sehingga banyak orang membenci, mencemooh, bahkan kita dianiaya, dikucilkan ya. Demi apa? Demi Injil. Berapa banyak kita? Apakah kita sudah pernah atau enggak gitu? Perlu kita sadari bahwa salib yang kita pikul itu terlalu kecil ya. Salib yang terlalu kecil kalau kita bandingkan dengan salib yang Yesus pikul. Salib yang kita pikul itu terlalu ringan juga ya. Makanya Tuhan katakan di sini, ketika kita mengalami penganiayaan, kita mengalami masalah-masalah, kesulitan apapun, kita nggak boleh cengeng, kita nggak boleh bangan bersungut-sungut, jangan langsung putus asa, nggak gitu. Kita harus berdiri tegak ya. Kita harus melihat segala sesuatu itu Tuhan izinkan supaya apa? Relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita mengalami hal-hal, kita kan lebih dekat pada Tuhan. Dan Tuhan itu melihat hati kita, hati di mana orang yang teraniaya gitu. Oh ya, gue nih mengalami penganiayaan gitu. Tuhan melihat hati kita. Mata Tuhan itu tertuju kepada kita ya, yang mengalami penganiayaan. Makanya orang yang mengalami penganiayaan, pertama, empunya kerajaan surga. Yang kedua adalah bagaimana upah kita besar di surga ya. Karena apa? Karena firman Tuhan ayat 12 di sini, nabi-nabi pun, hamba-hamba Tuhan pun, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami penganiayaan. Ada yang kalau kita lihat misionaris,
mereka sampai dibunuh untuk mengabarkan Injil gitu. Jadi itu semua adalah apa? Itu adalah resiko yang diberikan ya, karena Tuhan pun mengalami penganiayaan sampai mati di kayu salib ya. Jadi itu adalah resiko, dan upah kita di sini dikatakan upah kita besar di surga. Amin. Terima kasih. Kita tutup dalam doa. Bu Fani, silakan. Baik, terima kasih semuanya yang sudah sama-sama kita saling memberkati dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kita akan tutup dalam ibadah ini dengan doa penutup. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih buat pembelajaran hari ini. Biarlah firman yang disampaikan oleh Ibu Penatua Tirsa Yolanda ini boleh oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukannya, mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Begitu banyak aktivitas, bahkan perjalanan, Pastor Kemal, Ibu Dokter, dan keluarga. Semuanya pasukan malaikat Tuhan, pagar apimu yang membentengi, melindungi, dan pasukan malaikat Tuhan yang memagari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bertemu esok hari. Biarlah semuanya penuh dengan dalam kendalinya Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, ucapan syukur, dan apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini aplikasikan hidup kami adalah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yang memberitakan Injil kebenaran, dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melewatinya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.